Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatullah, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Al-Fat BSD, dan juga merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 4250012 896. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran untuk materi pendidikan agama Islam SMP kelas 8 dengan materi sholat gerhana, sholat istisqa, dan juga sholat jenazah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik teman-teman, bisa awali pertemuan kita pada hari ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Tunjuk tangan, siapa yang hari ini kurang sehat? Teman-teman, sebelumnya Mister absen dulu ya. Yang pertama ada Abigail Nasya, Afifah, Aisyah Ranggita, Zivanka Janeta. Wow, hari ini masuk semuanya full ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa. Sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doa sebelum belajar. Oke teman-teman, untuk menguatkan atau mengamalkan profil Pancasila sesuai dengan P5, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi teman-teman diminta berdiri. Silakan. Silakan teman-teman bisa duduk kembali. Baik teman-teman, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi gerhana atau sholat gerhana, sholat istisqa, dan juga sholat jenazah. Tapi Mister mau tahu dulu, karena di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang materi beriman kepada
Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mister mau tahu seberapa jauh ingatan kalian tentang materi tersebut. Yang pertama, Mister mau tahu kalian ingat apa enggak jumlah nabi dan rasul yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran berjumlah 25, betul. Nah, sekarang dalam pembahasan tersebut ada rasul dan nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena keteguhan imannya. Mungkin cobaannya, kesabarannya itu sangat di luar batas yang mungkin kita nggak bisa melakukan hal tersebut. Nah, disebut rasul tersebut sebagai rasul ulul azmi. Mister minta sebutkan satu yang merupakan rasul ulul azmi. Jaiden coba. Nabi Musa, betul apa enggak? Betul. Tepuk tangan buat Jaiden. Berarti materinya ingat ya, walaupun sudah minggu lalu. Nah, berkaitan dengan beriman kepada Rasul, ada sifat wajib bagi Rasul dan juga sifat mustahil bagi Rasul. Tentunya kalian ingat ya. Nah, Mister minta sebutkan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Aisyah. Amanah, betul amanah? Betul. Tepuk tangan buat Aisyah. Alhamdulillah, berarti teman-teman masih ingat ya materi di minggu lalu. Nah, untuk materi hari ini seperti Mister sudah sebutkan tadi, yaitu materinya sholat gerhana, sholat istisqa, dan juga sholat jenazah. Nah, Mister mau bahas dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan ketentuan sholat gerhana, sholat istisqa, dan juga sholat jenazah. Yang kedua, memahami tata cara sholat gerhana, sholat istisqa, dan juga sholat jenazah. Untuk hari ini, 2 saja tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian bisa menjelaskan dan juga memahami tata cara sholat gerhana, istisqa, dan juga sholat jenazah. Tapi Mister lihat kayaknya kalian masih belum semangat deh. Bisa lebih semangat? Bisa lebih semangat? Oke, untuk mengumpulkan atau agar kalian lebih semangat lagi, yuk kita berdiri dulu. Mister mau melakukan ice breaking untuk mengumpulkan konsentrasi kita semua, termasuk Mister. Oke teman-teman, kalau Mister sebutkan angka 1, tangan kanan kalian di bawah. Bisa coba? Kalau Mister sebutkan angka 2, tangan kanan kalian di sini. Seperti ini. Oke, kalau Mister sebutkan angka 3, maka tangan kanan kalian ke atas. Bisa? 1, 2, 3. 2, 3, 1, 3, 4. Level 1 berhasil semuanya karena tidak ada angka 4 ya. Oke, sekarang pastinya lebih cepat lagi. 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 5. Tidak ada 5. Wow, level 3 berhasil juga semuanya. Kalian sudah konsentrasi, silakan duduk kembali. Baik teman-teman, kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan ini, yang pertama adalah mengamati video
berkaitan dengan fenomena alam dan memberikan tanggapan juga kalian nantinya. Begitu. Kemudian yang kedua, mendiskusikan dan merangkum materi yang ditulis dalam bentuk mind mapping. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi kepada guru dan teman-teman di kelas kita. Oke, sudah siap ya? Berikut tayangan yang pertama, silakan disimak. Gerhana adalah peristiwa yang terjadi ketika sebuah objek tertutup sebagian atau seluruhnya oleh objek lain yang melintas di depannya. Objek tersebut akan menutup cahaya sehingga matahari atau bulan akan nampak gelap sebagian atau seluruhnya. Gerhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Bayangan umbra bulan melewati tepat tengah matahari dan menghalangi semua cahaya yang seharusnya mengenai bumi. Saat terjadi gerhana matahari total, kita dapat melihat korona matahari. Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian adalah gerhana matahari yang diamati dari daerah penumbra bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi saat bayangan bulan tidak benar-benar membuat permukaan bumi jadi gelap sempurna. Oke, tayangan pertama telah selesai kita menonton. Kira-kira kesimpulannya apa? Suatu peristiwa fenomena alam apa? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Next, tayangan berikutnya Mister akan tayangkan. Silakan diamati. Iya, kira-kira menggambarkan tadi masih bayi, siklus kehidupan ini teman-teman. Sekarang anak-anak, dewasa atau remaja, iseng. Sudah bekerja mungkin? Sudah sukses? Sudah tua? Dan endingnya adalah meninggal dunia. Itulah kehidupan kita. Lahir, remaja, dewasa, mungkin bekerja, menikah, kemudian meninggal. Nah, itulah tayangan video ketiga. Kemudian setelah ketiga tayangan tersebut Mister sudah tayangkan, timbul pertanyaan, apa yang seharusnya kita lakukan jika fenomena dan kejadian tersebut terjadi sebagai implementasi pengamalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksud dari pertanyaan ini sesuai dengan tema kita, yaitu kan ada sholat gerhana, terus sholat istisqo, terus sholat jenazah. Nah, tayangan tadi berkaitan dengan hal-hal tersebut. Nah, ketika terjadi gerhana matahari, kita harus melakukan atau sunnahnya melakukan sholat apa. Kemudian ketika terjadi kemarau, kita harus atau disunahkan melakukan sholat apa. Dan juga ketika ada si mayit, orang yang meninggal dunia, kita harus melakukan sholat apa. Nah, itu akan kalian temukan jawabannya di materi yang akan Mister tayangkan. Silakan kalian men-scan barcode tersebut. Kalian ambil handphone kalian, boleh men-scan. Setelah itu Mister kasih waktu membaca 3-5 menit. Setelah itu ada beberapa pertanyaan dari Mister. Silakan diambil HP-nya.
di barcode ya. Silakan kalau kalian sudah scan, di situ timbul materi yang harus kalian baca. Silakan literasi selama 3 sampai dengan 5 menit. Silakan dibaca materinya. Bisa kasih waktu 3 sampai 5 menit. Yang tidak bisa dari jauh, scan-nya silakan maju ke depan, boleh. Baik teman-teman, sudah 3 sampai 5 menit Mister pikir. Silakan perhatikan Mister lagi. Masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Masih ya pastinya ya. Oke, dari materi tersebut yang telah kalian baca, Mister ambil kesimpulan beberapa pertanyaan. Silakan perhatikan Mister di sini. Halo, perhatikan Mister di sini. Iya. Yang pertama, sholat istisqa dilakukan ketika terjadi kekeringan atau kemarau panjang. Nah, kita disunahkan untuk melaksanakan sunnah ya, tapi sangat dianjurkan sih untuk melakukan sholat istisqa secara berjamaah. Mungkin dari kalian sudah pernah melakukan sholat istisqa? Siapa yang pernah melakukan sholat tersebut? Iya, sebagian pernah ya, mungkin di waktu SD atau mungkin ketika belum sekolah juga diajak sama ayah bundanya melakukan sholat istisqa ketika terjadi kemarau panjang. Yang kedua, perhatikan Mister lagi. Ketika terjadi peristiwa gerhana bulan, maka kita disunahkan melaksanakan sholat khusuf. Betul sekali. Nah, sekarang persamaannya mungkin sedikit hanya sedikit perbedaannya. Ketika terjadi gerhana matahari, apa yang sunnah kita lakukan? Sholat khusuf. Nah, jadi alhamdulillah kalian walaupun cuma sebentar bacanya sudah bisa membedakan ya. Kalau khusuf pakai kho itu gerhana bulan. Khusufil qamari, gerhana bulan. Kalau pakai kaf, khusuf itu gerhana matahari. Maka diniatnya khusufis syamsi. Akunnya sholat gerhana matahari. Nah, perbedaannya kalau gerhana bulan ya pastinya malam ya kan. Kalau gerhana matahari biasanya pagi atau mungkin sore atau siang ya. Dan itu jarang sekali terjadi per berapa tahun kemudian. Mungkin per 1 tahun, kadang 3 tahun. Belum lama juga terjadi hal tersebut, yaitu gerhana bulan dan gerhana bulan dan gerhana matahari. Kemudian satu lagi, ketika kita sudah hidup remaja, dewasa, kemudian meninggal dunia menjadi mayit, maka hal atau sholat apa yang mesti dilakukan untuk mengantarkan si mayit ke liang lahat atau menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tenang? Sholat apa? Sholat jenazah. Nah, ini sholat yang paling beda yang menurut Mister, tapi nanti kalian akan bahas lagi. Silakan berdiskusi lagi nanti, karena spill sedikit aja, sholat jenazah ini dia tidak ada ruku, tidak ada sujud, karena yang dihadapkan adalah si mayit. Jadi dia cuma takbir, 4 kali takbir dan seterusnya. Sekali lagi nanti kalian juga akan bahas di kelompok-kelompok tersebut. Nah, itu teman-teman. Jadi setelah kalian membaca, alhamdulillah kita mendapatkan informasi bahwa sholat gerhana terjadi atau sunnah dilakukan ketika terjadi gerhana atau sholat khusuf dan khusuf.
Nah, kemudian sholat istisqa dilakukan ketika terjadi kemarau panjang sebagai bentuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan. Yang ketiga, sholat jenazah ketika ada yang meninggal dunia atau si mayit. Nah, kalian akan membahas lebih lanjut tentang hal-hal tersebut. Nanti akan lebih dalam, silakan kalian bahas. Nanti misalkan buat kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ada di sebelah sana nanti setelah buat kelompok. Kelompok 2 ada di tengah. Dan kelompok 3 ada di sebelah kanan Mister. Nah, kelompok 1 Mister namakan kelompok gerhana. Karena pembahasannya tentang sholat gerhana. Kelompok 2 Mister namakan kelompok istisqa. Karena akan membahas tentang sholat istisqa. Dan kelompok ketiga, kelompok terakhir, Mister namakan kelompok apa? Kira-kira apa? Mayit, apa jenazah, apa orang meninggal? Jenazah ya, lebih tepat ya. Karena kalau mayit nanti dikiranya satu kelompok itu mayit lagi ya. Nggak gitu ya. Kelompok 3 yaitu kelompok jenazah. Apa yang harus kalian bahas? 1, minimal di pembahasan tersebut ada pengertian sholat masing-masing. Yang kedua, ada hukum dalilnya. Bahram silakan disimpan dulu HP-nya, dikasih ke teman-temannya ya. Kemudian lanjut ada yang ke berikutnya, ketiga, yaitu tentang ketentuan-ketentuan sholat tersebut. Kemudian tata caranya, dalilnya berikut juga bisa dimasukkan nanti. Dan terakhir ada hikmahnya, hikmah dari sholat tersebut. Nah, saat yang keras ya, nyebutnya yang keras ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2. Silakan kelompok yang merasa nomor 1 berarti kelompok 1, dan kelompok 2 di sini dan kelompok 3 di sana. Silakan 1, 2, 3 bergabung dengan kelompoknya. Setelah kalian jadi hasilnya, mind mappingnya atau spider web, silakan kalian bebas berkreasi sesuai kelompok kalian. Mister kasih waktu beberapa menit ya, cukup lama sih. Nah, setelah itu kalian Mister kasih waktu juga untuk presentasi di depan. Selamat mengerjakan. Kelompok 3 biru, dan ini bahannya. Kelompok 3 kelompok apa tadi? Jenazah ya. Silakan. Selamat mengerjakan. Keren ya, nanti tinggal pasang. Yang maju pertama adalah kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita
Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mind map tentang sholat gerhana. Pengertian sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadinya gerhana bulan. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, tepuk tangan buat kelompok 1. Keren banget ya penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sholat istisqa. Terdapat pengertian, ketentuannya, hikmah, hukum dan dalilnya serta tata cara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sholat jenazah. Jadi kita langsung aja. Yang pertama ada pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah bentuk penghormatan terakhir seorang muslim kepada saudara seiman. Tanda sholat jenazah dimulai dengan niat sholli ala hadis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Intinya adalah kelompok 1 membahas tentang sholat gerhana, yang mana sedikit Mister simpulkan sholat gerhana dilakukan ketika terjadi gerhana bulan atau matahari, atau gerhana bulan disebut khusuf dan gerhana matahari disebut kusuf. Bedanya dari sholat yang lain cuma ini, rukunya 2 kali di setiap rakaatnya. Itu bedanya secara keseluruhan. Sama seperti sholat yang lain, tapi perbedaan yang menonjol itu. Yang kedua, sholat istisqa, sholat yang dilakukan ketika terjadi kemarau panjang untuk memohon diturunkannya hujan. Itu sholat istisqa. Dan juga terakhir sholat jenazah, seperti Mister bilang tadi, sholat yang paling beda. Nah, kalau yang tadi hukumnya sunnah, atau sebagian ulama berpendapat sunnah muakkad, yaitu sholat gerhana matahari dan juga gerhana bulan, kemudian sholat istisqa. Nah, bedanya sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila dikerjakan oleh sebagian orang, maka dia telah gugur kewajibannya. Cuma 4 kali takbir. Dengan niat, kemudian 4 kali takbir, disertai baca surat Al-Fatihah, sholawat, dan doa-doa. Setelah itu salam. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan lain-lain. Silakan, Mister mau melakukan asesmen. Mister sudah memunculkan atau mengirim soal di Google Drive Mister. Betul, soal refleksi. Tokennya oke. Kan ada di bawah ya. Tokennya oke, huruf besar semua ya. Mister akan cek nilai-nilai kalian nih di sini. Kalau memang timbul, insya Allah Mister akan tahu sebagian besar mengerjakan nilainya berapa. Mister cek sampai 2 menit nanti. 2 menit sampai 3 menit. Keangkuhan, kesombongan. Ya, bagus pertanyaan. Di pertanyaan itu ada keangkuhan, membuang keangkuhan, berarti membuang kesombongan. Iya, yang sudah silakan dicek kembali ya. Atau boleh langsung submit juga boleh. Nanti Mister akan tayangkan nilai kalian rata-rata. Nilai kalian. Terakhir, Mister mau melakukan refleksi. Silakan kalian bisa jawab ya. Dari hasil pertemuan hari ini, kita telah membahas tentang sholat gerhana, kemudian sholat istisqa dan jenazah. Pertanyaan lagi, berapa kali takbir di dalam sholat jenazah? 4. Oh, ada yang jawab 7 ya, berarti kurang konsentrasi. Selanjutnya, sholat apa? Ini lebih sulit lagi ya. Bedanya atau apa sesuatu yang membedakan sholat istisqa, mohon maaf, sholat gerhana matahari maupun bulan dengan sholat yang lain? Apanya yang paling beda?
rukunya 2 kali, betul? Rukunya 2 kali di setiap rakaat. Wah, alhamdulillah berarti kalian telah memahami materi-materi pada hari ini. Sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Iya, berarti teman-teman hari ini usai sudah pertemuan kita untuk hari ini, pembahasan tentang materi. Intinya kita telah membahas tentang sholat gerhana matahari, gerhana bulan, kemudian istisqa, dan juga sholat jenazah. Mari kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa selesai majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Demikian Mister pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Daya. Iya, sama-sama. Makasih teman-teman.